Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem akuntansi bab 12 yang berjudul sistem akuntansi biaya. Sebelum bermateri, mari kita izinkan kami memperkenalkan diri. Saya akan mewakilkannya. Saya sendiri Renji Nathanael dengan 3 NPM Mahir 014. Lalu ada teman saya Sri Patar Dewanda Rumah Asin dengan 3 NPM Mahir 009. Lalu ada Ardan Setiawan dengan 3 NPM Mahir 011. Lalu ada Subhana Kiki dengan 3 NPM Mahir 019. Lalu yang terakhir ada Muhammad Hisham Nafis dengan 3 NPM Mahir 312. Setelah itu, mari kita lanjut ke dalam pemaparannya. Lalu di bab pertama, saya membawakan sistem akuntansi biaya dan pengawasan produksi. Nah, di sini sistem akuntansi biaya ini terintegrasi dengan pengawasan produksi pastinya. Yang dimana memiliki tujuan untuk mengkoordinasi antara penjualan, bahan baku, fasilitas, dan juga tenaga kerja. Nah, dokumen-dokumen lalu yang selanjutnya ada dokumen-dokumen penting. Nah, dokumen penting sendiri terdiri dari surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan atau pengeluaran, dan pengambilan barang gudang, lalu ada kartu jam kerja, lalu ada laporan produk selesai. Nah, kita sebutkan satu-satu ya. Nah, di surat order produksi ini spesifikasi menyebutkan bahwa spesifikasi dan jadwal. Lalu daftar kebutuhan bahan ini merinci bahan baku apa saja yang dimiliki dan dibutuhkan. Lalu daftar kegiatan produksi ini di mana untuk pengurutan kerja dan mesin. Lalu kartu jam kerja ini di mana menjelaskan waktu kerja tenaga langsung. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu slide selanjutnya masih di subbab yang sama, kita memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem akuntansi biaya dan pengawasan produksi. Yang fungsi pertamanya adalah fungsi penjualan, di mana kita di sini terima dan proses order pelanggan. Lalu ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini menerbitkan surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi. Yang ketiga ada perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merancang kebutuhan dan juga jadwal yang dibutuhkan. Lalu ada fungsi gudang. Nah, fungsi gudang ini mendistribusi bahan baku dan terima produk jadi. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya, yaitu yang pastinya pencatatan biaya ke kartu harga pokok produk. Nah, di sini memiliki sifat yang mendukung efisiensi produksi dan juga pengambilan keputusan berbasis data biaya. Lalu mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya, yang dimana sistem akuntansi biaya ini adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Biasanya terdapat faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan. Itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada metode costing yang digunakan biasanya full costing atau variable costing. Yang kedua ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga ada proses produksi. Biasanya ada produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yaitu biasanya informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut.
yang dimana terbagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama itu ada order produksi yang belum selesai, yang kedua ada order produksi yang telah selesai, dan yang ketiga ada harga pokok produk jadi, dan yang keempat ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang terakhir biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya saya akan menyebutkan dokumen apa saja yang biasanya digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Biasanya dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat order produksi, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang, yang keenam ada kartu jam kerja, yang ketujuh ada laporan produk selesai, yang kedelapan ada bukti memorial, dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan catatan akuntansi yang digunakan serta fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Yang dimana catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya itu ada jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Sedangkan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya itu ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan, dan pengawasan produksi. Yang keempat ada fungsi gudang, yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Oke, selanjutnya yaitu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya, yang dimana biasanya terdapat sebagai berikut ini. Yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, seperti beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Unsur pengendalian internal di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi, yaitu fungsi pencatat biaya harus dipisahkan dari fungsi produksi. Fungsi pencatat biaya harus dipisahkan dari fungsi penganggaran biaya. Fungsi gudang harus dipisahkan dari fungsi produksi. Dan terakhir, fungsi gudang harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi harus disetujui oleh kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Bukti kas keluar harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang terakhir atau yang ketiga, praktik yang sehat, yaitu surat order produksi, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang harus tercetak dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Penggunaan dokumen dilakukan secara beruntun dan tercatat rapi. Persediaan barang secara fisik diperiksa secara berskala dan dibandingkan dengan catatan di buku besar dan kartu persediaan. Penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan produksi yang menggunakan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja harus dipantau melalui pencatatan akuntansi oleh pihak yang berada dengan pelaksanaannya. Jika fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian produksi, maka data bisa tidak akurat dan membuka peluang manipulasi, seperti menyembunyikan pemborosan. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi penganggaran, yaitu untuk mengendalikan biaya dengan efektif, pencatatan realisasi anggaran harus dilakukan oleh bagian yang berbeda dari perencana anggaran. Hal ini berguna agar
tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang menyusun anggaran, sehingga laporan lebih objektif. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi, yaitu dalam industri manufaktur, fungsi produksi dan gudang harus terpisah agar proses permintaan dan pengeluaran bahan bisa dikontrol dengan baik. Pemisahan ini juga menjamin keamanan persediaan dan keakuratan pencatatan penggunaan bahan baku serta saldo fisik di gudang. Yang terakhir atau yang keempat yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Mengapa? Dikarenakan fungsi gudang yang bertugas menyimpan fisik persediaan harus dibedakan dari fungsi akuntansi yang mencatat nilai dan mutasi barang. Jika kedua fungsi ini digabung, maka akan sulit memastikan keakuratan keamanan data persediaan serta membuka peluang terjadinya manipulasi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, yaitu kegiatan produksi dimulai dari penerbitan surat perintah produksi oleh kepala fungsi produksi. Kepala fungsi ini bertugas mengarahkan unit-unit di bawahnya, sehingga dokumen produksi seperti permintaan bahan, bukti kas keluar, dan laporan hasil produksi harus disahkan olehnya agar memiliki validitas. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, yaitu untuk mengambil bahan dari gudang, bagian produksi harus membuat bukti permintaan dan pengeluaran yang sah. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan dalam gudang dan kartu persediaan. Agar sah, dokumen ini harus disahkan oleh kepala fungsi produksi. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Jika kegiatan produksi membutuhkan pengeluaran kas, maka dibuat bukti kas keluar yang didukung oleh dokumen seperti daftar upah. Fungsi pencatat utang memverifikasi dan mengesahkan bukti tersebut untuk memastikan pengeluaran tercatat dengan benar sebagai biaya produksi. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi disusun oleh fungsi perencanaan dan disahkan oleh kepala fungsi produksi. Mengapa? Berdasarkan surat order produksi, fungsi perencanaan menyusun daftar kebutuhan bahan atau bisa disebut dengan bill of material dan langkah kerja atau operation list. Dokumen ini penting untuk mengawasi penggunaan bahan secara efisien dan harus dipisahkan oleh kepala fungsi produksi. Yang terakhir atau yang kelima, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dikarenakan dalam sistem biaya berdasarkan pesanan, kartu jam kerja digunakan untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung. Dokumen ini dibuat dan diverifikasi oleh kepala fungsi produksi sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja dalam pesanan tertentu. Praktik yang sehat dalam sistem akuntansi biaya. Di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, dokumen harus bernomor urut dan dipertanggungjawabkan. Penjelasannya yaitu surat order produksi, bukti permintaan atau pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial harus dibuat bernomor urut untuk memastikan keabsahan dokumen dan bisa dipertanggungjawabkan. Poin yang kedua, rekonsiliasi kartu biaya dan buku besar. Penjelasannya yaitu secara berskala dilakukan pencocokan antara data di kartu biaya dan akun kontrol biaya di buku besar. Dilakukan untuk menjamin ketepatan pencatatan biaya. Tabel rekonsiliasi biaya. Nah, di sini ada tabel rekonsiliasi biaya. Tabel ini menyajikan hubungan antara buku pembantu, akun kontrol, dokumen sumber. Yaitu dokumen pembantu itu seperti kartu biaya dan kartu harga pokok. Akun kontrol itu seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, dan lain-lain. Dan dokumen sumber yaitu bukti permintaan, pengeluaran gudang, dan rekap upah, bukti memorial, bukti kas keluar. Setiap jenis biaya harus didukung oleh dokumen yang sah sebagai dasar pencatatan.
Ada prosedur dan bagian alir pencatatan biaya overhead pabrik, administrasi dan umum, serta pemasaran. Nah, di sini ada jenis transaksi yang menimbulkan biaya. Yang pertama itu ada pengeluaran kas, yang kedua ada pemakaian barang gudang, yang ketiga ada penyusutan dan depresiasi tetap, keempat ada amortisasi aset tak berwujud, dan yang terakhir ada pemakaian uang muka biaya. Selanjutnya ada golongan prosedur pencatatan. Yang pertama itu dari pemakaian barang gudang, yang kedua itu dari pengelolaan kas atau register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga itu ada dari pengeluaran kas atau register bukti kas keluar. Dan yang terakhir itu ada dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan uang muka biaya. Ada contoh pencatatan jurnal berdasarkan fungsi dan jenis barang. Yang pertama itu ada contoh overhead pabrik. Nah, kondisi ini fungsi perbaikan atau pemeliharaan menggunakan suku cadang dan minyak pelumas untuk mesin pabrik. Nah, contoh jurnalnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan persediaan suku cadang di kredit, persediaan minyak melumas di kredit. Selanjutnya itu ada beban administrasi dan umum. Nah, kondisi ini fungsi personalia menggunakan bahan bangunan untuk perbaikan ruang kantor. Jurnalnya itu beban administrasi dan umum di bagian debit dan persediaan bahan bangunan di bagian kredit. Dan yang terakhir itu ada beban pemasaran. Biasanya kondisi ini fungsi pengiriman menggunakan suku cadang untuk memperbaiki truk pengiriman. Contoh jurnalnya itu beban pemasaran pada debit dan persediaan suku cadang pada kredit. Selanjutnya yaitu pada slide ini membahas mengenai prosedur dan bahkan alir pencatatan biaya overhead pabrik, administrasi dan umum, serta pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Jadi distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, lalu beban administrasi dan umum di debit, kemudian beban pemasaran juga di debit, kemudian gaji dan upah pada kredit. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu gaji dan upah pada debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayarkan pada kredit. Kemudian pada slide ini yaitu prosedur dan bahkan alir catatan biaya overhead pabrik, administrasi dan umum, serta pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar, di mana biaya yang dibayarkan dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, kemudian beban administrasi dan umum pada debit, beban pemasaran juga pada debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayarkan pada kredit. Pendebitan ke dalam akun-akun biaya overhead pabrik sesungguhnya beban pabrik dan umum dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Selanjutnya yaitu prosedur dan bahkan alir pencatatan biaya overhead pabrik, administrasi dan umum, serta pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan berpakainya uang muka biaya. Jadi biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, dan
utilisasi serta terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial atau ordinal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Kemudian biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusunan amortisasi, depresiasi dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada debit, kemudian di kredit ada akumulasi penyusunan aset tetap, aset terwujud, asuransi dibayar di muka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.